fillahi Umar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain, dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menerima dan menerapkan agama Allah adalah Umar. Dalam beliau ini dikatakan umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar. Ini sebuah fadilah, maksudnya tegas, halal halal, haram haram, gitu kan? Dan tidak ada toleransi. Hukum bagi Umar tidak ada main-main. Nanti akan kita lihat bagaimana kisah pada saat jadi khalifah dan bagaimana dia menghukum gubernurnya yang coba membangun rumah ya dari uang-uang yang diambil dari masyarakat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, fadilah yang lain adalah menunjuk Abu Bakar dan Umar di depan para sahabat, dan ini dinukil oleh Abdullah ibn Khantab radhiyallahu anhu, dan ini ya disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Manaqib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, hadhani sam' wal basar. Dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umatku. Artinya posisi mereka luar biasa. Kita tahu mata dan pendengaran ini dua-duanya posisinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang biar lumpuh kalau matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, itu sebuah fadilah. Ya, dibandingkan kalau dia buta walaupun semua tangannya utuh, kakinya utuh, tetap sulit, nggak bisa melihat. Atau dia tuli, nggak bisa mendengar, atau apa yang dijadikan target. Beda. Mata dan pendengaran punya posisi dalam tubuh kita. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar Umar sambil berkata, ini keduanya adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umatku. Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi juga, saya tidak tahu, kata Nabi SAW, berapa lama lagi saya hidup di antara kalian. Kalau saya meninggal tiba-tiba, maka jadikanlah dua orang ini sebagai tauladan setelahku. Teladani dua orang ini. Lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Ini berarti fadilah-fadilah yang tersembunyi atau yang tersirat maksud saya dari Nabi SAW. Nabi SAW juga menyampaikan berita gembira fadilah kepada Umar bahwa dia penghuni surga. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita sudah tahu sama-sama tentunya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya, Nabi SAW menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad ibn Abu Waqqas di surga, Sa'id ibn Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang yang masuk surga. Maka di sini masuk Umar radhiyallahu anhum. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Az-Zahabi juga Al-Hakim, sepakat masalah itu, bahwasanya Nabi SAW pernah menunjuk akan masuk hari ini dari pintu masjid ini ahli surga. Maka masuklah Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi akan masuk setelah dia penghuni surga. Lalu masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ini fadilah yang sangat banyak, riwayat Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Jami'. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan masuk ke dalam surga, dan aku melihat sebuah istana yang dihiasi dengan emas. Maka aku berkata kepada Jibril, milik siapa istana ini? Maka Jibril berkata, ini milik seorang anak muda dari Quraisy. Kata Nabi SAW, aku pun mengira itu adalah aku, karena anak muda dari Quraisy. Maka aku berkata, siapakah dia? Jibril berkata, Umar bin Khattab. Ini berarti fadilah Umar. Umar sudah memiliki surga sementara dia masih hidup di dunia. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sementara saya lagi tidur, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara saya tidur, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka diperlihatkan kepada saya surga. Lalu saya melihat seorang wanita sedang berwudu di samping istana itu, lagi berwudu. Maka saya berkata, milik siapa istana ini? Kepada Jibril. Jibril berkata, milik Umar. Maka aku pun segera mengalihkan pandangan mataku karena aku khawatir, karena aku mengingat cemburunya Umar. Jadi Umar sangat cemburu, besar sekali cemburuannya terhadap keluarganya, istrinya. Allah memang perintahkan untuk jaga gitu. Maka saya pun mengalihkan pandangan saya. Waktu Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, ya Rasulullah, apakah layak saya bercemburu dengan anda atau merasa cemburu dengan anda? Ya, jadi ini juga sebuah fadilah. Umar bin Khattab punya iman yang tidak terhitung, saudaraku. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Abdullah bin Hisham berkata, kami bersama Nabi SAW sedang menggandeng tangan Umar. Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW,
demi zat yang di ubun-ubunku di tangannya, tidak bisa hai Umar sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Artinya sampai semua yang aku perintahkan walaupun kau tidak senang, kau terima. Maka Umar bin Khattab sekejap langsung mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang wahai Umar. Kemudian dalam hadis yang lain, Umar bin Khattab, ini kedudukan masalah imannya Umar ya, bagaimana Umar dengan imannya. Umar bin Khattab pernah berkata, ini sebagian ahli hadis mengatakan pada saat di atas mimbar, ada yang lain mengatakan pada saat di majlisnya. Dia berkata, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Ini disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq punyanya Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang sahih. Dikatakan siapa yang sedikit rasa malunya, kata Umar, sedikit pula kebersihan hatinya. Dan siapa yang sedikit kebersihan hatinya, niscaya hatinya akan mati. Niscaya hatinya akan mati. Jadi bagaimana Umar bin Khattab selalu menjaga hatinya dalam keimanan, supaya memang terjaga dengan amal soleh, jadi tidak rusak. Kemudian dalam hadis yang atau riwayat yang lain, Umar bin Khattab berkata, man istahya istaghfa, wa man istaghfa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya. Barang siapa yang merasa malu dengan Allah SWT, dia akan bersembunyi atau menyembunyikan amalnya. Barang siapa yang bersembunyi, menyembunyikan amal solehnya, dia akan bertakwa, pasti dia akan patuh pada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa, dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini, terutama dalam masalah ilmunya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi menyebutkannya, Nabi SAW bersabda, saya langsung baca terjemahannya saja. Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian. Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada, ada yang pakaiannya sampai kurang lebih dari itu, ke lehernya. Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret pakaiannya yang panjang. Lalu para sahabat mengatakan, apa yang anda takwilkan ya Rasulullah? Kata beliau, agama atau ilmu. Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat luar biasa gitu, ilmunya sangat luas. Berhubungan dengan masalah ilmu dan fikih Umar, cukup banyak contoh-contoh diangkat oleh beliau di sini. Di antaranya adalah beliau mengatakan, atau kata Nabi SAW, aku bermimpi di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, minum susu sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar dari kukuku atau kuku-kukuku. Kemudian aku memberikannya kepada Umar. Maka mereka para sahabat bersabda, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ilmu. Artinya Umar bin Khattab akan memiliki ilmu yang sangat luas berhubungan dengan agama ini. Dan ada riwayat lain, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sempat ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Umar bin Khattab dan berkata, wahai Amirul Mukminin, orang Yahudi berkata, kalau ada satu ayat dalam kitab kalian Al-Quran, kalau turun pada kami orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Maka kata Umar, ayat yang mana hai Yahudi? Kata Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau ayat itu turun pada kami akan jadikan hari raya. Kata Umar bin Khattab, kami tidak akan jadikan hari raya, tapi saya betul-betul mengetahui di mana ayat itu turun, kapan turun kepada Nabi SAW, gitu kan? Dan siapa saja yang hadir pada saat itu. Maka Nabi Umar bin Khattab mengatakan turun di haji Nabi SAW, di hari Jumat, tepatnya turun Nabi SAW di Arafah pada saat itu. Dan pada saat itu kami sedang wukuf bersama Nabi SAW. Umar bin Khattab pernah punya wasiat, dinukil oleh penulis buku, yang sangat mulia untuk para pemimpin, orang-orang yang mau memimpin. Beliau sering mengatakan, tafakkahu qabla an tusawwadu. Beliau mengatakan yang artinya, hendaklah kalian bertafakkuh, mendalami ilmu agama sebelum kalian memimpin. Dan ini kalimat yang jarang sekali ditangkap oleh banyak pemimpin-pemimpin kita sekarang. Mereka menganggap menjadi pemimpin tidak perlu lagi belajar. Malu, aib kalau ada seorang presiden dulu dalam majelis ilmu ulama. Padahal di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, yang itu tidak malu bagi mereka untuk bergabung dalam majelis ilmu kalau memang ada orang yang lebih pintar dari mereka. Di sini dikatakan Al-Hafidh maksudnya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, maksud Umar ialah bahwa kepemimpinan terkadang bisa menjadi penghalang untuk bertafaqquh fid din atau mempelajari agama ini, karena kesombongan dan kedudukan dapat menghalangi seseorang pemimpin untuk duduk bersama para pencari ilmu. Maka Umar bin Khattab menitikberatkan seorang pemimpin wajib untuk bisa
ya, belajar ilmu agama. Kita juga sudah tahu hadis Nabi SAW yang masyhur ya, akan datang setelahku nanti ya'ti min ba'di umara'u sufaha. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang umara sufaha. Sufaha ini jamak daripada safi, dan artinya bahasa Indonesia safi ini kalau orang Arab ucapkan adalah orang yang bodoh sekali. Kalau orang cuma bodoh biasa, jahal, masih ada pintarnya. Tapi kalau orang bodoh nggak ada yang ditahu sama sekali, namanya safi. Kata Nabi SAW, akan datang setelahku pemimpin yang sufaha, super bodoh, gitu kan? Siapa mereka? Pemimpin ini kata Nabi SAW, umara'u la yahtaduna bihadi wa la yastaduna bisunnati. Pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Artinya tidak pernah belajar agama. Nah, ini yang Umar bin Khattab ingin ditiberatkan kepada kita. Contoh yang lain fikihnya Umar dalam memahami ilmu agama. Datanglah seseorang Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi berkata, aku pernah menaiki hewan tunggangan bersama Umar bin Khattab, lalu aku ingin bertanya padanya tentang hukum. Dia berkata, wahai Amir Mukminin, rumahku kecil. Kalau aku sholat, istriku selalu ada di sebelahku. Kalau dia mundur, buat satu saf, maka badannya akan keluar dari bangunan rumahku, karena kecilnya rumahnya, radhiyallahu anhu. Jadi nggak cukup, kecil sekali. Kita bayangkan kalau dua orang berdiri, sholatnya laki-laki perempuan harus bersebelahan. Kalau dia mundur, buat saf sendiri keluar dari rumah, gitu kan? Bagaimana kira-kira hukumnya? Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa sholat dengan istri saya? Kata Umar bin Khattab, kalau engkau menjadikan kain saja antara kau dengan istrimu, kemudian dia sholat di sebelahmu, maka sudah sah, nggak ada masalah. Dan ini juga sebuah pelajaran ulama fikih mengambil hukum, kalau tempat itu sangat sempit, tidak bisa perempuan berada di saf belakang, maka boleh dia berada di sebelah laki-laki tapi dipisahkan dengan hijab. Kemudian juga dinukil dalam kisah yang lain, Abdurrahman bin Abdul Qari rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, ini kisah tentang sholat tarawih ya. Dikatakan tentu ini riwayat-riwayat semua ada footnote-nya kalau yang pegang bukunya ya. Kalau yang belum milikin buku bisa didapatkan di depan. Maka dia berkata, di zaman Umar bin Khattab ya, jadi khalifah, di masjid Nabi terpencarlah orang sholat di malam Ramadan. Ada yang sholat berjamaah, ada yang sholat sendiri. Maka Umar bin Khattab pun keluar dan berkata, menurutku seandainya aku mengumpulkan mereka di belakang satu imam, niscaya ini hal yang lebih baik. Dan ini tentunya diriwayatkan ya, oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sahih. Kemudian Umar bertekad untuk mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang paling pintar bacaannya waktu itu Al-Quran. Kemudian aku pun keluar di malam yang lain sementara orang-orang sholat di belakang imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan orang-orang yang tidur tidak ikut sholat pada saat itu tetapi menundanya hingga akhir malam lebih baik daripada dia ikut sholat. Maksudnya adalah orang yang sholat di akhir malam lebih baik daripada awal malam. Hadis ini sebagaimana saya katakan diriwayatkan Imam Bukhari. Dan sedikit saya ingin diberatkan, banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah sekarang, mereka mengambil dari perkataan Umar bin Khattab ini. Mereka mengatakan, Umar sendiri bilang, ni'ma bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah yang ini, gitu kan? Padahal di sini ulama hadis mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas dengan masalah bid'ah. Ya, dan beliau di sini mengucapkan kata-kata bid'ah. Sebaik-baik bid'ah ini adalah perbuatan yang saya lakukan ini memang sholat berjamaah tidak dilakukan oleh Nabi SAW sampai akhir Ramadan, gitu kan? Tapi Nabi SAW pernah berjamaah dengan para sahabatnya. Maka beliau mengatakan kalau ini dianggap bid'ah, maka ini sebaik-baik bid'ah, gitu kan? Padahal sebenarnya itu bukan bid'ah yang beliau maksudkan, karena beliau bukan mengarang-arang. Makanya di sini dinukil oleh Al-Hafidh ya, Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan Ibnu Tin dan selainnya berkata, Umar mengambil kesimpulan demikian dari persetujuan Nabi SAW terhadap orang-orang yang bermakmum kepada beliau untuk beberapa malam. Sekalipun Nabi SAW tidak menyukai hal itu untuk mereka, namun hal itu karena kekhawatiran beliau terhadap diwajibkannya sholat malam atas mereka. Ketika Nabi SAW sudah wafat, kekhawatiran itu tidak terwujud. Maka pada saat Umar bin Khattab memilih hal itu karena perbedaan menyebabkan perpecahan kalimat, maka Umar bin Khattab pun melakukannya bukan perbuatan baru, tapi perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelumnya. Jadi ini bukan bid'ah, dan ulama sepakat mengatakan orang kalau faham bahasa Arab, maka yang dimaksud dengan nikmah bid'ah adalah bid'ah secara etimologi, secara bahasa. Artinya perbuatan baru yang sekarang dikerjakan tapi memang sudah ada dasarnya dari Nabi SAW. Bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya. Kalau bid'ah yang mungkara, yang dilarang adalah bid'ah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan sama sekali. Kita lihat juga beberapa
pindah ke subjudul yang lain. Tentu di sini ada beberapa poin tentang pujian sahabat kepada Umar bin Khattab, tidak saya sebutkan dulu karena cukup panjang bahasan kita nanti. Pendapat-pendapat Umar yang sesuai dengan firman Allah. Jadi ada ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sudah saya simpulkan, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang disebutkan yang berhubungan dengan perkataan Umar bin Khattab, lalu turun ayat. Yang pertama tentang sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi pernah Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, coba seandainya anda perintahkan kami untuk sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, maka Allah turunkan Al-Quran surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 125 yang bunyinya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, gitu kan. Allah turunkan ayat ini karena Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, coba anda jadikan sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian yang kedua ayat tentang hijab, ya jilbab, hijab, ya. Ini pernah berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena yang berbicara dengan mereka itu adalah orang baik dan orang fajir, maka turunlah ayat hijab. Dan yang hijab turunnya Al-Ahzab urutan 33 ayat 53 tentang Allah SWT menyuruh Nabi kita Muhammad SAW meletakkan hijab antara sahabat-sahabat yang bertanya kepada istri-istri, ya, Nabi SAW dengan istri-istri beliau sendiri. Jadi disuruh ditaruh hijab di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah at-talaq, ya, perceraian, masalah perceraian untuk istri-istri Nabi SAW disebutkan dalam surat Tahrim urutan 66 ayat 5. Ini turun juga karena perkataan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata kepada istri-istri Nabi pada saat lagi berkumpul karena cemburu dengan beliau, gitu kan. Maka Umar bin Khattab berkata, hati-hatilah, karena jika Nabi menceraikan kalian semua, bisa saja Rabb-nya Allah memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala At-Tahrim urutan 66 ayat 5 tadi. Kemudian juga pernah turun ayat sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab dalam tawanan Badr. Tawanan Badr. Jadi waktu Nabi SAW menawan tawanan Badr, kurang lebih ada 60 orang kalau tidak salah tawanan Badr, waktu 60 atau 70 orang. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mengatakan kira-kira bagaimana? Apa pendapat kalian? Gitu kan? Maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka keluarga kita, sepupu dan kerabat kita, maafkan aja, baru kita mengambil dari mereka tebusan. Lalu pada saat itu Nabi SAW beralih ke Umar sambil berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Kata Umar, demi Allah saya tidak sependapat dengan Abu Bakar, ya Rasulullah. Saya berpendapat agar anda menyuruh kami memenggal leher mereka semua. 60 orang itu bunuh semua, ya Rasulullah. Anda datangkan kepada Ali, Aqil ini sepupunya, saudaranya Ali yang belum masuk Islam. Suruh Ali tebas lehernya. Datangkan kerabat terdekat saya, suruh saya tebas lehernya, ya Rasulullah. Datangkan kerabat terdekatnya Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Nabi SAW mengatakan, kenapa harus dibunuh tawanan-tawanan Badar? Kata Umar, ya Rasulullah, mereka adalah pejuang-pejuang kafir. Mereka keluar dari Mekah memang untuk menyerang Islam. Ini bukan tawanan biasa, tawanan perang. Memang, dan mereka ini baru pertama kali menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Perlu kita masukkan rasa takut dalam hati mereka, dan Allah tidak melarang kita membunuh orang kafir yang berperang. Maka waktu itu Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapatnya Umar, pendapatnya Abu Bakar untuk memaafkan dan mengambil tebusan. Keesokan paginya, ini terjadi malam-malam nih, habis sholat isya musyawarah. Menjelang subuh, Umar bin Khattab bercerita, dia bilang saya datang ke masjid, lalu saya temukan Nabi SAW dengan Abu Bakar lagi nangis. Lalu saya berkata, apa yang membuat kalian berdua menangis? Ceritakan kepada saya supaya saya bisa ikut menangis, gitu kan? Karena ini nggak mungkin Nabi sama Abu Bakar nangis kecuali masalah penting, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan kalimat yang masyhur. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di paragraf terakhir di halaman 221. Kalimat yang luar biasa nih, di mana Nabi SAW mengatakan, aku menangis karena menerima tebusan dari tawanan yang diusulkan oleh kawan-kawanmu. Azab telah Allah perlihatkan, ditampakkan kepadaku lebih dekat daripada pohon ini. Ditunjuk sebuah pohon. Rasulullah SAW menunjuk sebuah pohon, dan Allah SWT menurunkan, maka dari nabiin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan. Tidak perlu ada tawanan, tidak perlu ada tebusan. Artinya mereka boleh dibunuh
sebelum dia menumbuhkan musuhnya di muka bumi. Sebelum Mekah takluk, maka tawanannya boleh dihukum mati. Sampai firman Allah SWT, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, dan makanlah dari sebagian harta rampasan perang yang telah kalian peroleh dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan surah Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Umar bin Khattab berkata, ketika Abdullah bin Ubay, ini kejadian yang lain nih, ya, sebab atau ayat turun yang lain berhubungan dengan Umar bin Khattab, turun ayat dengan pendapatnya, mensolati munafik. Jadi tadi kasus tawanan Badar sudah selesai ya. Tidak jadi nggak jadi Nabi SAW membunuh mereka, karena memang sudah telah ada keputusan. Tapi Nabi SAW sempat diperlihatkan azab karena malah ya tidak membunuh tawanan Badr tadi. Maka di sini berarti pendapat Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak direalisasikan karena memang sudah terlanjur diputuskan oleh Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah kejadian tentang dilarangnya sholat di belakang jenazah atau mensolati jenazah munafikin. Ini terjadi waktu ya, Abdullah ibn Ubaidillah bin Salul mati, pimpinan orang munafik di Madinah. Nabi SAW karena sayangnya dengan umatnya tetap mensolatinya. Pada saat disolati oleh Nabi SAW, Umar bin Khattab bilang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolatin. Kata Nabi SAW, wahai Umar, lalu sambil menghalang jalannya Nabi ini, Umar bin Khattab jalan, jangan ya Rasulullah. Ya, Umar bin Khattab pun nanti setelah ini mengatakan, saya tidak tahu kenapa saya lakukan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Umar, minggirlah dari jalanku, biarkan saya sholatin dia, karena Allah Tuhanku memberikan pilihan, kau beristighfar untuk mereka atau tidak istighfar, maka saya mau beristighfar walaupun sampai 70 kali, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, jangan. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab sempat memegang pundak Nabi SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, munafik, tinggalin, jangan sholatin, gitu kan. Lalu Nabi SAW ternyata sholatin. Nah, merasa kesian dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pimpinan munafikin. Lalu setelah itu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 84, yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Setelah hari ini jangan pernah kau sholatin lagi orang munafik dari mereka, wahai Muhammad. Ternyata Umar bin Khattab berkata, saya terus terang tidak tahu kenapa waktu itu saya begitu berani dengan Nabi SAW sampai menahannya. Ya, ternyata apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang Allah atau Tuhanku inginkan, yang Tuhanku inginkan. Juga ada beberapa ulama yang menambahkan tentang ayat hijab, jilbab. Itu juga turun karena Umar bin Khattab. Ayat tentang pengharaman khamr turun juga karena Umar bin Khattab. Jadi pernah Umar bin Khattab melihat beberapa sahabat waktu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Al-ayah. Kurang lebih terjemahnya begini, hai orang yang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian mabuk, gitu kan, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan, dan jangan juga orang-orang yang junub sampai dia mandi, ya, kalau dia mau sholat atau dia mau ibadah. Maka pada saat itu, ikhwan dan akhwat sekalian, Umar bin Khattab merasa terganggu karena ada sahabat yang sholat sambil mabuk, nggak tahu apa yang diucapin, gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang mabuk kemudian duduk sebentar depan masjid, sadarin dirinya kemudian baru masuk masjid sholat. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Allah, haramkan minuman ini buat kami, haramkan, ya. Maka Allah SWT turunkan surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Tentu ini tidak ditulis dalam buku ini, ya. Ini saya tambahkan. Jadi itu juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya turun Al-Ma'idah ayat 90 tentang masalah pengharaman khamar. Sungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dengan dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Jauhilah, tinggalkanlah. Apakah kalian akan meninggalkannya? Apakah kalian berhenti? Fahal antum muntahun? Hal antum muntahun? Apakah kalian akan berhenti? Maka semua sahabat mengatakan intahina. Kami berhenti. Maka di situ dikeluarkan juga hadis Bukhari, semua sahabat akhirnya memecahkan kendi-kendi khamar mereka sehingga membuat seluruh jalan Madinah penuh dengan khamar, dan baju-baju mereka pun terkena khamar, lalu mereka sholat tanpa mencucinya. Dari hadis ini juga dikeluarkan sebuah hukum bahwasanya alkohol sifatnya najisnya maknawi, secara makna, nggak najis total, gitu ya. Cuma najis di zatnya tapi tidak najis, tidak menajiskan, gitu kan. Sama dengan kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Pada saat keinjak kotoran ayam, disebutkan dalam hadis Bukhari, tidak membatalkan. Hewan yang dimakan dagingnya, dia najis secara maknawi, secara makna, enggak menajiskan. Najis zatnya tapi tidak menajiskan. Dicuci bisa sholat, gitu kan.
Dan ini juga sebagaimana khamar, sama alkohol. Karena para sahabat pecahin kendinya, kena baju mereka, mereka sholat tidak membersihkannya. Yang hukum lain adalah kalau dia meminumnya, bukan kasusnya adalah karena memabukkan, ya, bukan karena masalah najis secara maknawinya itu. Dan ini diambil juga dari kisah ini. Dan ulama mengatakan subhanallah, ini pelajaran imaniyah ya. Selama orang sholat di belakang makam Ibrahim, Umar bin Khattab panen pahalanya, karena dia penyebabnya. Selama perempuan pakai hijab, jilbab, maka semua pahalanya diambil oleh Umar bin Khattab, karena Umar yang menyebab, berdoa sama Allah. Selama ya istri-istri Nabi waktu itu tidak jadi diceraikan oleh Allah oleh Nabi SAW, karena Allah yang perintahkan, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Selama waktu itu ya tawanan Badar berhasil lolos dan ada di antara tawanan nanti masuk Islam, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Dan selama orang munafik tidak pernah disolatin, ya, tidak pernah disolatin, maka Umar bin Khattab dapat pahalanya. Dan juga selama ya tadi yang terakhir yang saya sampaikan, selama khamr diharamkan dan tidak ada yang minum, maka Umar bin Khattab memanen pahalanya karena justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah hal yang positif juga ya. Kita dianjurkan kalau melihat sebuah kemungkaran tidak bisa memungkiri dengan lisan, atau belum bisa, minimal kita mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah penduduk Jakarta ini, berikanlah hidayah penduduk kota ini, ya Allah berikanlah hidayah keluarga saya. Satu waktu Allah berikan hidayah, kita dapat pahalanya. Dan itu yang Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhu, walaupun beliau lengkapkan dengan penyampaian, berdoa sambil disampaikan kepada Nabi SAW agar Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, karena Umar bin Khattab ini betul-betul memegangi sebuah prinsip dasar, ini yang benar, maka ini dia patuhi. Semua hidupnya adalah wahyu, nggak ada yang lain. Maka itu sebab utama kenapa dalam hadis dikatakan syaitan lari daripada Umar bin Khattab. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ini riwayat banyak, cukup riwayat, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari menyebutkan, disebut dengan di sini. Pernah satu kali kata Sa'id bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab minta izin masuk ke rumah Nabi SAW. Pada saat itu istri-istri Nabi lagi berbicara di hadapan Nabi SAW dengan suara mereka lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab waktu masuk, tiba-tiba istri-istri Nabi diam dan menurunkan hijab mereka. Lalu waktu Umar bin Khattab masuk, Nabi SAW senyum, tertawa melihat Umar masuk. Kata Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa? Semoga Allah membuat anda tertawa seumur hidup. Itu biasanya doa begitu ya. Ya. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini. Pada saat tadi kamu belum datang, suara mereka lebih tinggi dari suara saya, dan mereka juga belum menutup hijabnya. Pada saat kamu datang, tiba-tiba mereka seperti ketakutan, meredamkan suara mereka dan menutup hijab mereka. Lalu Umar bin Khattab menghadap ke hijabnya, ya. Seperti kayak kita sekarang ini ada gorden, gitu kan? Antara kita dengan akhwat itu dilihat gorden, menghadapi gorden tersebut. Lalu kata Umar, wahai musuh-musuh diri sendiri, gitu kan? Kepada istri si Nabi. Dalam riwayat dikatakan, wahai musuh-musuhnya Allah, apakah kalian segan dengan saya? Kalian tidak segan dengan Nabi SAW? Istri Nabi yang paling tua menjawab waktu itu, Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, iya, karena Rasulullah SAW lebih lembut dan lebih baik daripada kau, hai Umar, gitu kan? Dalam riwayat dikatakan, kau lebih keras daripada Nabi SAW, gitu kan? Maka pada saat itu Nabi SAW tidak menanggapin dialog antara Umar bin Khattab dengan istri-istri Nabi SAW radhiyallahu alaihinna. Jadi waktu itu yang diperhatikan oleh Nabi SAW adalah penyampaian wahyu yang lain. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab,